Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa menyaksikan pengajian kelas SMA Muhammadiyah 1 Surabaya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana atas berkat cucuran darah dan tetesan keringat beliaulah kita semua saat ini bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Saya Adi Suwandana selaku moderator pengajian kelas pada hari ini selama beberapa menit ke depan akan menjadi pembawa acara di pengajian kelas SMA Muhammadiyah 1 Surabaya pada hari Sabtu pagi hari ini dengan tema melatih jiwa kepemimpinan kaum milenial yang nantinya kita sudah mendatangkan pemateri yaitu Ustadz Imam Sapari SHI MPDI yang mana beliau juga menjadi kepala SMP Muhammadiyah 7 Surabaya yang memiliki tagline yaitu sekolahnya para pemimpin. Nah, buat teman-teman sebelum saya memulai acara pada pagi hari ini saya ingatkan terlebih dahulu untuk jangan lupa absen di kolom komentar YouTube SMA Muhammadiyah 1 Surabaya dan nanti tolong didengarkan pemateri dan pemaparan yang akan dijelaskan oleh Ustadz Imam Sapari selama 1 jam ke depan. Dan nantinya dimohon untuk teman-teman yang di rumah untuk meresum materi ini dan jangan lupa untuk dikumpulkan di Google Classroom Pak Rozak selaku guru Ismuba SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama supaya apa yang nanti kita sampaikan di acara pengajian kelas pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu menunggu lama-lama kepada Ustadz Imam Sapari, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Adi. Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan Mas Adi selaku host dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang di rumah ya, peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Kapasan. Baik yang baru bergabung maupun yang sudah bergabung. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan ya ditambah dengan nikmat iman dan nikmat kesempatan dapat mendatangkan keberkahan buat kita semua. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita, tauladan kita, Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Anak-anak yang Ustadz Imam banggakan, ya, sebelum saya memulai materi tentang melatih jiwa kepemimpinan ini, ada sebuah ayat Allah yang ingin Ustadz Imam sampaikan kepada kalian semua dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Malaikat pun bertanya kepada Allah, mengapa ya Allah engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini yang nantinya akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah pun berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui atau sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, ini panggilannya apa? Sobat apa ini? Kalau Sobat, kalau di Muhammadiyah 7 kan sobat pemimpin ya. Kalau di Muhammadiyah 1 apa ini? Sobat mutu atau apa ini? sobat prestasi. Sobat prestasi ya. Ya, Ustadz Imam banggakan anak-anak sekalian, ayat itu menegaskan kepada kita semua bahwasanya sebelum Allah menciptakan kita, Allah itu diskusi dengan para malaikat bahwasanya Allah hendak menjadikan seorang khalifah. Ya, khalifah di sini adalah khalifah itu pemimpin, penjaga, perawat, pelestari alam semesta. Nah, jadi kita itu sudah punya basic sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengatur, pelestari, penjaga dan lain sebagainya. Jadi kayak Mas Adi ini juga seorang pemimpin. Minimal adalah memimpin untuk Dirinya diri sendiri. sendiri. Kemudian setiap hari kita juga berdoa dan mungkin ayahanda dan bunda kita juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami qurrata a'yun. Jadi Mas Adi itu sudah diminta oleh orang tuanya dan anak-anak sekalian sudah diminta oleh orang tuanya. Orang tuanya minta kepada Allah supaya menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk Hati. penyejuk mata ya, Di mata. penyejuk pandangan. Jadi kalian juga harus menjadi qurrata a'yun ya. Apa ciri qurrata a'yun? Setiap orang tua kalian melihat kalian, orang tua itu senang. Ketika seorang suami melihat istri, suami senang, adem, ayem, tentrem, itu sudah qurrata a'yun. Ya, disuruh segera melaksanakan itu termasuk qurrata a'yun. Jangan sampai kalian nanti menjadi generasi yang tidak qurrata a'yun, gitu ya, penyejuk mata. Kemudian jadikanlah pula kami sebagai imam, waja'alna lil muttaqina imamah. Jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu anak-anak sekalian, kalian berdoa seperti itu sudah minta ya kepada Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bicara seorang pemimpin, mulai zaman Rasulullah SAW menjadi pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin bangsa ya. Jadi beliau ini sibuknya luar biasa. Ya, sampai saking mulianya bahkan semulia Rasulullah pun masih ajak melaksanakan ibadah gitu ya, seperti sholat tahajudnya begitu ya, sampai tidak pernah meninggalkan. Kita yang bukan siapa-siapa masih sering meninggalkan, kan begitu ya. Nah, anak sekalian, sobat milenial yang Ustadz membanggakan, tentunya di antara kalian ingin menjadi seorang pemimpin. Artinya paling tidak menjadi seorang pemimpin diri sendiri, ya kan? Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mas Adi dulu semasa hidupnya ketika Yaumul Ard ya ditunjukkan selama hidupnya dulu seperti apa ya kan. Jadi selama kita memimpin diri sendiri, ada masalah apa, bagaimana kita memimpin diri sendiri kan? Misalkan ya, ada teman kita sedang galau. Kita ini seorang pemimpin diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Oh, saya harus menolongnya. Nah, ini karakter seorang pemimpin. Ada teman kita ada masalah, menangis, menepi sendirian. Nah, kita bagaimana responnya? Nah, ada teman kita chat sama kita. Nah, chatnya sampai jam 12 malam, jam 1 dini hari. Nah, kita sebagai seorang pemimpin, apa langkah kita? Wis bro ya, wis bengi, ayo turu. Nah, kan begitu. Nah, itu contoh-contoh seorang pemimpin. Nah, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, kita harus latih mulai sekarang. Apa yang perlu dilatih? Sholat kita, ya.
nggak ditulis nanti lupa. Nah, diresum ya. Iya, Ya, diresum ya, sobat milenial ya. Jadi di resum yang pertama yang harus dilatih menjadi seorang pemimpin adalah sholatnya dulu. Kenapa sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan Mungkar. mungkar. Insya Allah kalau sholatnya baik, maka baik keseluruhannya. Kalau sholatnya jelek, maka jelek keseluruhannya. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamat din, waman tarakaha faqad hadamat din. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Jadi itu sahabat milenial, kalian lihat dulu sholat kalian, sudahkah tepat waktu? Hentikan semua aktivitas ketika adzan berkumandang, itu ciri seorang pemimpin. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran bab sholat tentang karakter kepemimpinan? Satu, sholat melatih jiwa kita bertanggung jawab sebagai seorang hamba Allah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami menciptakan jin dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satunya adalah ibadah mahdhah, yaitu sholat. Jadi begitu. Jadi sholat dulu yang diperhatikan. Kalau sholatnya bagus, bagus semua. Kalau sholatnya jelek, jelek semua. Memilih seorang ketua IPM, ketua OSIS, ketua Hizbul Waton, ketua misalkan ketua NA, ketua pemuda, bahkan ketua pimpinan pusat pun yang pertama yang dilihat adalah sholatnya. Bahkan memilih seorang presiden, memilih seorang gubernur, wali kota, yang pertama kali dilihat dulu ada sholatnya. Insya Allah kalau sholatnya ajak, ya, tanggung jawabnya terbentuk, disiplin waktunya terbentuk, ya kan? Iya. Apalagi melatih fokus. Sholat kan harus fokus, ya kan? Apalagi karakter-karakter yang terbentuk ketika sholat, ya kan? Banyak. Jadi itu teman-teman sekalian ya, sholat. Bahkan Allah sendiri menegaskan wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan Allah, ya, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai apa? Penolongmu. Sabar, sholat, sabar. Tapi sabar di sini bukan diem aja loh ya. Ya, sabar di sini setelah ada usaha, setelah ada ikhtiar. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan itu sungguh sangat berat, illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi itu sobat milenial, sobat prestasi. Jadi sholat ya, diperhatikan sholatnya. Kalau perlu nanti SMA Muhammadiyah satu Kapasan itu wali kelasnya memonitoring tiap akhir pekan. Ayo kumpul nih, laporan sholatnya, ayo lapor gitu kan. Melalui wali kelas dimonitoring sholatnya. Sholat dulu ya. Yang kedua yang perlu kita latih adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya kan? Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Jadi itu Mas Hadi. Jadi kalau Mas Hadi kepingin jadi seorang pemimpin, sekarang ketua IPM bukan? Tahun lalu, Masya Allah ya. Nah, ini kan sudah kelihatan ini SMA sudah pernah menjadi seorang ketua. Ini bibit pemimpin sudah terbentuk. Sholat dijaga, tahajudnya dikuatkan. Jadi kalau sobat milenial dan sobat prestasi ini di rumah bangun jam 3 dini hari, ya, itu artinya tandanya Allah membangunkan kalian semua. Nah, hanya sekarang pertanyaannya, ketika Allah membangunkan kalian jam 3 itu, satu, kalian tidur lagi, dua, hanya lihat chat WA, tiga, ke kamar mandi tidur lagi, atau segera ambil air wudhu kemudian sholat tahajud. Nah, itu beda orang, beda mensikapinya. Nah, Mas apa tadi Adi ya? Mas Adi termasuk yang mana? 50-50 saya. Gitu ya. 50-50 saya. Itu ya. Kemudian yang ketiga,
membaca Al-Qur'an ya. Dalam Quran surat Fatir ayat 29, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, satu, mendirikan sholat, dua, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ya, atau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu adalah mengharapkan pernikahan yang tidak merugi, tidak akan merugi. Bahkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dan mereka itulah orang yang beruntung. Loh, sapa Ustaz wong sing beruntung? Nah, dilihat di situ ternyata ayat sebelumnya salah satu orang yang beruntung adalah meyakini, mengimani Al-Qur'an. Jadi itu pertanyaannya teman-teman semua di rumah, kalian sudah baca Al-Qur'an atau belum setiap hari? Nah, kalau belum, berarti nilai kepemimpinan dalam dirinya itu rendah. rendah. Nah, pertama sholatnya dulu tadi dilihat, yang kedua tahajudnya dilihat, yang ketiga membaca Al-Qur'an. Moco WA tok ae. Moco WA, update status keren. Kemudian upload konten TikTok gitu ya. Masyaallah. Arek saiki kan senane TikTokan. Iya. Makanya dia lo generasi TikTok ojo ngamuk ya. Kalau dulu Mas Adi, kalau ada gadis berjilbab atau gadis anak perempuan tuh lewat di depan cowok-cowok itu malu, ningkluk gitu ya. Tapi kalau anak sekarang bukan malah malu, malah joget. Di TikTok tadi. Joget, megal-megol, ya kan ya, megal-megol, apa itu? Masya Allah ya, auratnya dipamerno, terus harapannya satu, minta apa? Minta like ya kan, minta komen dan karepe FYP gitu ya. Nah itu ya, ini generasi saat ini memang seperti itu. Nah sekarang tantangan kita bersama adalah kita masuk dalam arus mereka, kita mengubah dari yang negatif menjadi positif, ya. Satu, masuk ke dalam pengaruh TikTok. Dua, mengubah yang negatif menjadi positif. Ketiga, abai, diam saja. Nah ini seorang pemimpin harus pandai mengambil itu. Kita termasuk yang mana, ya kan? Apakah kita ikut-ikutan TikTokan? Ya, kita ikut-ikutan, tapi kita ngisi TikTok dengan yang positif-positif. Kan ada gitu kan? Ada. Misalkan banyak hadis tentang apa kita sampaikan. Nah perlu megal-megol ya. Kita nggak usah mencari like-nya manusia ya. Kita nggak usah mencari pujian manusia. Kita nggak usah mencari pengakuan dari manusia. Tapi yang kita butuhkan adalah pengakuan dari Allah, ya kan? Allah SWT. Supaya apa? Itu menjadi amal. Karena apa? Like-nya manusia itu sifatnya sementara. Tapi like-nya Allah selama-lamanya. Dunia sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Dia sahabat pemimpin, sholat diperhatikan, tahajud diperhatikan, membaca Al-Quran diperhatikan. Yang keempat Mas, sholat duha. Jadi sobat milenial, sobat prestasi dan sobat pemimpin ini juga harus melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu adalah pembuka pintu rizki dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah. Nah itu waktunya sekitar kalau di jam itu ya jam setengah 6 atau jam 6 ya, jam 6 sampai ya sekitar setengah 10 gitu ya. Itu waktu yang ideal, bisa waktu yang mustajabah kita untuk minta sama Allah. Boleh pakai doanya Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka dan lain sebagainya. Boleh berdoa dengan kalimat sendiri, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah mudahkan segala urusanku, ya Allah berikan petunjuk dalam segala permasalahanku, ya Allah damaikanlah orang tuaku, ya Allah bantulah aku mencari solusi atas semua permasalahanku, ya Allah. Itu di sholat duha. Sholat tahajud kuat, sholat duhane kuat, Masya Allah. Nah ini seorang pemimpin harus seperti itu.
Sholat mengajarkan sebagai pribadi yang disiplin, ya kan, tanggung jawab, kemudian konsentrasi fokus, dan yang kena corona itu Mas Adi, itu harus kembali ke titik nol kalau ingin sembuh, salah satunya. Jadi kesembuhan corona itu bukan hanya pada herbal atau obat saja, tapi juga pada faktor X, yaitu tahajudnya tadi. Dan tahajud itu menguatkan imun. Frekuensi tubuh manusia itu tinggi-tingginya ketika dia membaca Al-Quran atau sholat tahajud. Jadi sobat milenial, sobat prestasi, ayo kita rajin sholat tahajud. Ya, kemudian sholat tahajud itu sebagai ibadah tambahan. Jadi kalau ada kita melihat warna hitam semua, kemudian ada warna putih sendiri misalkan gitu ya, pasti kita fokusnya ke putih, artinya menonjol, itu ahli tahajud. Ada orang pakai baju merah semua, ada yang kuning, berarti yang kuning itu adalah seorang pemimpin ahli tahajud. Tadi Rasulullah itu mutiara di antara bebatuan, karena ahli tahajud. Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan. Jadi itu sahabat milenial, sahabat prestasi, sholat duha ya, 2 rakaat ya, supaya diampuni kita, supaya diampuni dosa-dosa kita, diberikan kemudahan, diberikan kecukupan rezeki. Nah, itu yang keempat. Apa tadi Mas? Sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat duha. Sholat duha, kemudian yang kelima bersedekah. Bersedekah setiap hari ya. Sedekah itu di samping membersihkan harta, mensucikan jiwa, sedekah itu juga bisa melipat gandakan rezeki kita dan dimudahkan urusan kita oleh Allah. Bersedekah. Bersedekah itu juga melatih jiwa empati kita, jiwa welas asih, jiwa kasihan, jiwa sosial. Wong nek gak gelem sedekah berarti wong iku wong medit, wong pelit. Nek dadi pemimpin pelit berarti pemimpin iku senengane perhitungan, kejam, ya kan? Tapi nek senengane sedekah iku ambek wong cilik ora tega. Welas asih, dadi nek mutusna perkara iku jek mikir. Bijak lah. Bijak, nah, karena sedekah itu mengajari kepada kebijakan, ya kan? Ada ini Mas, ada statement seperti ini. Jika engkau memimpin dengan akal pikiran akan melahirkan ide dan kreativitas, kecerdasan. Jika engkau memimpin dengan hati akan melatih atau akan mengeluarkan hal yang bijak, kebijakan. Tapi jika engkau memimpin dengan perilaku, tindakan, itu akan menimbulkan keteladanan. Jadi pemimpin yang hanya sekedar ngomong saja dengan pemimpin yang memberikan contoh itu berbeda. Makanya Rasulullah SAW itu berhasil mengubah peradaban kaum kafir Quraisy yang jahiliyah menjadi Islami itu karena ada keteladanan. Makanya Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah. Yang keenam, apa tadi? Sholat wajib, sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat duha, bersedekah. Yang keenam adalah berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi Mas Adi ke kamar zikir. TikTokan ambek zikir Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi nek awak dhewe TikTokan rek, iku ambek zikir. Supaya apa? Kalau ana konten sing enggak layak di delok langsung skip gitu loh ya. Kemudian ngajar ambek zikir, mimpin ambek zikir. Jadi hostnya ambek zikir. Astagfirullah. Rasulullah itu kan nabi dan rasul ya. Itu berzikir itu lebih dari 100 kali. Istighfar itu. Astagfirullah. Naik sepeda motor Mas. Berzikir dengan tidak berzikir itu beda. Misalkan zikir sembarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah atau salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bersalawat itu. Ya kan? Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita berzikir, kita ingat Allah, Allah akan ngomong kepada malaikat, wahai para malaikat, kamu kawal Mas Adi, kamu kawal Adi ini. Lindungi dia, jaga dia, karena lisannya selalu basah dengan zikir untuk ingat kepadaku. Kan begitu. Nah,
Allah itu kan bisa saja mematikan hambanya dalam keadaan apa saja dia. Dalam keadaan berzikir dimatikan, kemudian la ilaha illallah, kemudian naza meninggal, kan begitu ya. Atau sebaliknya dalam keadaan nonton TV meninggal, dalam keadaan berolahraga meninggal, dalam keadaan main TikTok main TikTok bisa aja, meninggal. bisa aja. Ya kan, main TikTok yang meninggal, masya Allah. Bisa aja Pak. Bisa aja benar gitu kan. Gak ada yang tahu. Terus diskusi chat di grup, geger-gegeran, mangkel-mangkelan, baper-baperan, serangan jantung, meninggal, bahkan jadi presenter meninggal kan begitu ya. Jangan sampai. Nah, apalagi naudzubillah min dzalik, dalam keadaan berzina meninggal dunia, dalam keadaan berjudi meninggal dunia, dalam keadaan maksiat meninggal dunia, atau dalam keadaan salat meninggal dunia. Jadi dalam keadaan apa kita dimatikan oleh Allah, itu sesuai dengan pembiasaan kita setiap hari. Makanya dibiasakan untuk berzikir, meskipun ringan ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, nanti apa yang terjadi? Keajaiban-keajaiban apa yang terjadi ketika kita naik motor? Tapi arek wedok itu kadang itu ya memancing kita untuk berbuat dosa, Mas. Kata dikir astagfirullah, 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 terus mandek dok lampu merah, ono aurat. Ditelok dosa, gak ditelok eman. Loh. Maksudnya kan rata-rata itu maksudnya. Rata-rata. Angel anjen. Hari ini sing dosa sapa gitu kan gitu ya. Nah itulah teman-teman ya, bagi para perempuan ya tolonglah laki-laki itu diberikan kesempatan untuk bertobat gitu ya. Untuk hijrah. Diberikan kesempatan untuk bisa hijrah gitu ya. Dari melihat sesuatu yang maksiat beralih ke yang lain gitu ya. Jadi wis dikir astagfirullah. Omone Mas, teko omah iku wis wudu, Mas. Wis wudu, numpak sepeda motor, mandek lampu merah. Allah. Kelamin ini kurang dawa. Ya Allah. Astagfirullah. Oke, tadi apa yang pertama tadi? Salat tepat pada waktunya. Terus tahajud. Membaca Al-Qur'an. Salat duha. Terus bersedekah, berzikir, ya kan. Berzikir itu membuat hati kita tenang. Makanya seorang pemimpin iku sing emosian, ngamuan, gondoan, mangkelan, baperan iku akeh-akeh zikir. Lek wis rumangsa awak iku baperan, ngamuan, suudonan, mangkelan ya akeh-akeh zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok suudon gini aku rek, astagfirullahaladzim, astagfirullah, kan begitu ya. Kemudian yang terakhir, ini yang ketujuh. Ini iklan ini Pak ini. Nah, itu bersedekah, keenam itu berzikir. Nah, yang sekarang ini yang ketujuh. Nah, monggo. Jadi semua amalia ibadah itu adalah akan membentuk karakter kita menjadi seorang pemimpin, ya kan? Jadi ayat berzikir itu kan karakter yang akan dibentuk adalah sabar, kemudian ikhlas, gitu kan? Berzikir itu kan membuat hati kita tenang, beringat sama Allah, ikhlas beramal, ikhlas berbuat, ya kan? Jadi nggak mengharapkan pujian apapun, ya kan gitu ya. Jadi itu dengan berzikir itu bisa membentuk karakter. Yang ketujuh ya, ini yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Jadi seorang Jenderal Sudirman itu kecilnya dia itu habis waktunya di masjid, entah itu bersih-bersih, entah jadi seorang mengaji dan sebagainya. Juga rajin baca Al-Quran. Sudirman itu disiplin sholat 5 waktunya, disiplin tahajudnya, sehingga dia itu meskipun meninggal namanya tetap tertanam di terngiang-ngiang gitu ya dalam sejarah dikenang. Jadi amalia yang ketujuh itu adalah menjaga wudu. Jadi ketika batal wudu lagi, dan ini memang susah ya, harus butuh ketelatenan dan kesabaran. Coba sobat milenial, sobat prestasi di rumah, habis mandi di rumah itu langsung berwudu. Habis mandi berwudu. Ya. Jadi berangkat sekolah itu dalam keadaan ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah itu senang kepada hambanya yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi yang suka berzikir, astagfirullahaladzim, kemudian mohon ampun setelah dia melakukan maksiat lalu mohon ampun, itu Allah senang. Jangan sampai setelah melakukan maksiat nggak minta ampun sama Allah, Allah malah nggak senang. Jadi manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Nah ketika salah atau lupa, salah atau khilaf itu langsung minta ampun sama Allah. Itu Allah senang. Dan yang menjaga kesucian dirinya, termasuk itu salah satunya. Allah itu senang. Jadi manfaat wudhu itu juga menghapus dosa-dosa kecil, juga jalan menuju surga, dan juga wajah kita itu dicerahkan oleh Allah ketika kita berwudhu. Beda orang yang wajahnya sering kena air wudhu dengan orang yang wajahnya nggak pernah kena air wudhu, itu beda. Jadi auranya, wajahnya, sinar wajahnya itu berbeda antara orang yang kena wudhu dan orang yang nggak pernah kena air wudhu. Bahkan tidurnya orang yang berwudhu dengan tidurnya orang yang tidak berwudhu itu juga beda. Jadi sahabat prestasi, sahabat milenial ya. Jadi wudhu ini penting ya untuk dijaga. Kalau kalian semua bisa menjaga wudhu ya, batal lagi, masya Allah keren itu. Dan anak milenial jarang melakukan itu. Nah kalau kalian ingin ada diferensiasi dengan mereka, ingin tampil beda, juga menjaga wudhunya. Dan wudhu ini juga menjadi hamba Allah yang dicintai dan doanya mudah dikabulkan. Makanya kenapa sih kita kalau baca Al-Quran harus berwudhu dulu? Ya, bukan wajib harus, bukan, tapi Al-Quran itu mulia, suci, dan yang memegang harus orang-orang yang suci. Adab membaca Al-Quran memang dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu dalam keadaan suci di tempat yang suci. Itu membaca Al-Quran. Jadi itu Mas Adi ya. Kalau ingin tahu lagi ya silakan, misalkan puasa sunnah itu untuk apa? Untuk mencegah nafsu yang jahat ya. Kemudian puasa sunnah untuk melatih jiwa kita welas asih. Puasa sunnah untuk membelenggu jalannya para setan untuk mengganggu manusia. Saya pikir itu ya Mas Adi ya, ada 7 hal yang bisa kita lakukan jika ingin menyempurnakan, ada di poin 8 itu, yaitu puasa sunnah. Tapi kalau sholat tahajud dan sholat wajib itu masuk dalam angka 1, poin 1, berarti memang ada 7 hal. Jadi sholat wajib dan sholat tahajud. Terus membaca Al-Quran yang ketiga, sholat duha yang keempat, sedekah, berzikir, menjaga wudhu dan puasa sunnah. Itu sobat milenial, sobat pemimpin, insya Allah kalian bisa, ya, insya Allah kalian bisa. Dan memang tantangan kalian sekarang adalah dunia medsos, media sosial, dan barang kecil ini, barang JPEG ini, setan gepeng ini ya, itu adalah godaan yang paling kuat ya. Semua tidak mengenal usia, tidak mengenal siapa. Tapi kalau sudah kena ini, karena ini semua akses ada di sini, semua aplikasi ada di sini, semua kemudahan ada di sini, semua teknologi sudah ada di sini. Nah, ini kalau dipegang oleh orang yang bijak akan mendatangkan manfaat, dipegang oleh orang yang salah akan menjadi masalah. Jadi silakan ditekan, tapi harus ada filternya. Silakan game online, tapi harus ada batasannya, harus bijak gitu. Silakan Facebookan, tapi harus ngerti aturannya. Jadi setiap sesuatu itu ada ilmunya. Sebelum pegang HP harus tahu ilmu tentang HP. Sebelum memasak harus tahu ilmu tentang masak. Bahkan sebelum tidur, sebelum makan, sebelum BAB gitu ya, itu juga ada ilmunya. Sebelum makan juga ada ilmunya. Sebelum kita menikah juga ada ilmunya. Jadi semua itu ada ilmunya. Nah, dalam proses menambah keilmuan tadi, kalian semua dididik, dibina di SMA Muhammadiyah 1. Harapannya adalah kalian terbentuk akhlak dan adab. Akhlak itu ditingkatkan dengan ibadah, adab itu
ditingkatkan melalui menuntut ilmu atau belajar. Saya pikir itu Mas Adi. Monggo kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Insyaallah, terima kasih kepada Ustaz Imam Safari yang telah memaparkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. 7 hal yang mana 7 hal ini bisa kita lakukan sebagai kaum milenial, yang mana jika kita ingin melatih jiwa kepemimpinan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang mungkin ingin menanyakan hal-hal yang kalian ingin tahu jawabannya apa, monggo kalian tulis di kolom komentar YouTube sehingga nanti bisa dijawab langsung oleh Ustadz Imam Safari supaya kalian juga lebih puas, lebih fresh paginya itu diisi dengan hal-hal positif, yaitu bertanya kepada Ustadz Imam Safari. Sambil menunggu jawaban dari teman-teman, nah saya mau tanya nih kepada Ustadz, apakah juga kepemimpinan itu selalu identik dengan laki-laki, Pak? Iya. Kalau menjadi seorang pemimpin itu semuanya. Tapi kalau menjadi kepala, ketua itu kalau bisa ya. Laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa kok laki-laki? Ya salah satu contoh Nabi saja itu semuanya laki-laki, nggak ada Nabi perempuan, ya kan? Tapi semua punya hak untuk jadi seorang pemimpin. Nah, Ustaz, bagaimana ketika seorang pemimpin itu ada yang atau seorang ketua atau seorang kepala daerah, kepala pemerintahan, kepala organisasi, institusi, lembaga itu perempuan? Ya terus gimana lagi? Mungkin saat itu belum ada lagi yang bisa yang setara dengan kemampuan dia. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin waktu itu ya. Jadi laki-laki itu juga kematangan jiwanya, ya, kemudian kebijakannya itu berbeda. Jadi kalau ada perempuan menjadi seorang pemimpin, ya harapannya dia benar-benar stabil dalam sisi emosi, ya kan begitu. Jadi ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Di laki-laki jadi seorang ketua, tapi semua orang menjadi seorang pemimpin. Selain memimpin diri sendiri. Iya. Ya, kita kutip dari kata tersebut, tidaknya memimpin diri kita sendiri. Ya. Nah, buat nih Pak Ustadz, mungkin bisa kasih saran buat teman-teman yang ada di rumah, yang kan kita nggak bisa memungkiri zaman sekarang rata-rata aplikasi TikTok atau TikTok itu didominasi oleh kaum bawah. Iya. Nah, mungkin Ustadz sendiri punya motivasi atau saran yang mana bisa mencerahkan teman-teman cewek yang nanti bisa memfilter kalau main TikTok itu ada batasnya segini, lalu kita yang sebaiknya itu diisi dengan konten-konten apa, dan mungkin bisa dikasih saran. Ya, jadi ini kaum bawah, sobat milenial, ingat ketika kalian tidur dosa itu tetap tercatat. Kenapa Ustaz? Karena wajah kalian, jogetan kalian, aurat kalian itu dinikmati orang banyak. Meskipun itu media sosial. Karena frame-nya media sosial itu, dunia maya itu sudah mirip-mirip dengan dunia nyata. Jadi Ustaz mau sarankan kalau ada akun joget-joget, akun lenggak-lenggok, cukup dilihat sendiri, nggak usah diviralkan kemana-mana. Ya, saudaramu, keluargamu, lah boleh melihat, kan muhrim ya, kan mahram. Nah, kalau orang lain nggak boleh. Kalau suami mereka, pasangan mereka, istri atau suami boleh. Nah, jadi joget-joget kalian itu bukan untuk orang lain, ya, untuk diri sendiri dan mahramnya di rumah, suami atau istri juga. Jadi bijaklah menggunakan TikTok, gak usah lenggak-lenggok. Dan joget tidak harus seperti itu kan. Mungkin joget yang apa ya, yang nggak terlalu vulgar gitu ya, biasa saja. Misalnya kita ya nggak pakai lenggak-lenggok tubuh, yang biasa aja, yang elegan gitu ya. Jadi kita jangan sampai terbawa oleh arus Yahudi, arus Nasrani yang mengajarkan jauh dari tatanan norma-norma atau nilai-nilai etika. Jadi kita ya punya etika sendiri secara Islam, adabnya seperti apa.
Dan kalau bisa nggak usah pakai TikTok. Gak usah download aplikasi TikTok. Di tempat saya nggak ada TikTok tuh. TikTok terakhir saya hapus itu ketika saya menyimpan. Memang TikTok itu bahaya Mas Adi. TikTok itu aplikasi yang cukup banyak diminati, terutama kaum hawa, dan itu bisa menggiring opini kita. Menggiring opini yang dulu misalkan tabu, yang dulu misalkan dicela, yang dulu misalkan dicaci, itu menjadi hal yang biasa. Dan menggiring opini itu lewat aplikasi TikTok. Jadi itu hati-hati. Dan sepertinya nggak ada filternya kayaknya. Jadi ya filternya diri kita sendiri. Gitu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu hidup di era kaum kafir Quraisy, kaum jahiliyah, kaum kebodohan gitu ya, kaum yang bodoh secara adab dan moral ya. Tapi Rasulullah tidak terpengaruh dengan kebodohan moral mereka. Karena apa? Rasulullah ada filter di dalam dirinya, dan harapan Ustaz Imam kalian juga harus ada filter dalam diri kalian. Jadi filter-filter itu yang ditumbuhkan mulai dari sekarang. Nggak usah ikut arus, nggak harus download aplikasi TikTok kan, kalau TikTok nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa jangan apa, kalau belum bisa memfilter diri sendiri ya. Berarti itu juga termasuk melatih kepemimpinan kita. Iya, betul. Filter hal-hal yang tidak baik, Memimpin diri kita sendiri. Oh kita habis, buat apa? Gak ada manfaat buat apa. Jadi, tapi saya lihat ini masih ada beberapa hamba Allah yang TikToknya itu diisi dengan konten-konten yang positif. Misalkan dia menunjukkan dosa besar, kemudian dia menunjukkan siksa di neraka, kemudian dia menunjukkan contoh adab kepada orang tua. Itu aplikasi konten-konten yang masih positif. Murotal juga ada. Murotal itu juga ada. Kak, ajarin dong bagaimana membaca Al-Quran ini dengan iramanya ini. Nah, itu. Kak, ajarin dong bagaimana caranya supaya kita tidur itu bisa lebih cepat tidur dan bangun bisa sholat subuh. Kak, ajarin dong ini bedanya ini dengan ini apa. Nah, itu ada di TikTok. Ya karena emang di TikTok sendiri emang kontennya random banget. Iya. Ada ya itu tadi, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, yang mana kita diuji kepemimpinan kita. Apakah kita terus dari negatif atau kita memfilter buat kita mengambil sisi positif dari aplikasi TikTok ini, Pak ya. Dan juga ini ada pertanyaan lagi, Pak, terkait 7 hal tadi, terutama yang sholat wajib dan sholat tahajud dan sholat duha. Yang istilahnya itu sholat lah. Kebanyakan kaum milenial zaman sekarang itu kan sibuk, banyak sibuk, bukan sekolah, kuliah, bahkan ada juga yang kerja di samping lah sebenarnya, dan organisasi. Dan kebanyakan mereka ini mengeluh, wah capek, pengen sholat duha tapi capek, pengen sholat tahajud kecapean seharian, aktivitas banyak. Nah, itu gimana tanggapan Pak Ustadz Imam Sapari, dan mungkin tips buat anak-anak remaja, buat meskipun kita capek, kita punya semangat untuk kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita sholat wajib, buat masa depan kita yang lebih baik nantinya. Ya, mungkin ada saya. Jadi mindset dulu ya, mindset. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Mindset, pola berpikir ataupun setting pemikiran kita. Mas tadi kalau misalkan ya, kalau disuruh bangun setiap pagi jam 3 bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Atau kebiasaan bangun jam 7, kemudian disuruh bangun jam 3, bisa nggak? Ya supaya bisa ya, susah ya. Iya, katakan ya, susah katakan. Oh biasanya bangun jam berapa? Jam 7. Bisa bangun jam 3 ya, insya Allah. Kenyataannya apa bisa nggak? Insya Allah, insya Allah tanggi jam 3. Kemudian kalau demikian Mas Adi, besok kita akan berangkat ke Cina, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura. Pesawat berangkat jam 3. Padahal dia kebiasaan bangun jam 7. Bisa nggak bangun jam 3? Insya Allah lagi. Pasti banyak bisanya. Kenapa? Dia sudah aku kudu lagi jam 3, aku kudu lagi jam 3, aku kudu lagi jam 3. Kan begitu kan? Ya kalau kalau di Cina, kalau di Singapura, kalau di Malaysia, kan gitu ya. Jadi pesawat berangkat jam 3 dini hari. Akhirnya apa dia bisa? Artinya apa?
semua itu mindsetnya dulu. Jadi kita setting di otak kita. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, berikan hamba kemudahan bisa bangun jam 3 dan bisa melaksanakan sholat tahajud. Disetting dulu, celak, dikunci, celak. Dan harus pakai alarm kan? Nah, kita juga harus bijak, jangan sampai menjadi pengkhianat doa. Apa itu pengkhianat doa? Minta dibangunkan jam 3 tapi bekerja jam 1. Ya, kalau minta dibangunkan jam 3 berarti paling tidak maksimal tidurnya jam 10. Ya, kalau setengah 10, nggak usah tidur malam-malam, kenapa itu Pak? Begitu. Jadi kemudian tiba-tiba dibangun jam 3, benar bisa. Ya, jadi tidur itu memang sih nggak harus jamnya, nggak harus banyak ya. Ya paling tidak 5 atau maksimal 8 jam gitu ya. Kalau 8 jam itu berapa ya? Kan ya istirahat ya, tapi ini ya, nah begitu. Jadi memang ada waktu kita untuk istirahat, untuk bekerja dan beribadah. Jadi itu pertama mindset. Yang kedua, bicara mindset lagi. Ingat kita hidup itu untuk ibadah. Mama aku cinta wanita ila ya hidup adalah untuk ibadah. Bukan untuk ini. Tapi ini bisa dijadi ibadah. Bukan untuk yang lain. Artinya apa? Sekarang kita ubah pola pikir. Ya Allah, hamba beraktivitas di sela-sela kesibukan hamba beribadah kepadamu. Jangan dibalik. Ya Allah, hamba beribadah di sela-sela hamba beraktivitas. Jadi seolah-olah ibadah itu nomor 2, nggak boleh. Ibadah nomor 1. Yang lainnya itu adalah selingan saja. Ya Allah, hamba salat ya Allah sambil menunggu hamba bekerja. Jadi sholat, baca Quran, sholat. Kalau bisa Mas Hadi, di teman-temannya Mas Hadi satu kelas itu juga dimintai laporan sehari itu sudah baca Quran berapa ayat. Jadi mindset otak untuk bisa bangun jam 3 dini hari. Kemudian adalah pemahaman kita bahwasanya kita itu ibadah, hidupnya untuk ibadah, bukan untuk beraktivitas bekerja, itu bukan. Itu adalah aktivitas kita sementara kita hidup di dunia. Tapi sejatinya semua aktivitas kita di dunia itu bisa bernilai ibadah. Contoh minum kan aktivitas dunia. Ketika diawali Bismillahirrahmanirrahim, kita jadi ibadah. Duduk berpikir gitu, menikmati keindahan, itu bisa jadi ibadah. Ketika kita diniatkan untuk merefresh diri supaya tidak jenuh, tidak stres dan sebagainya. Makan juga bisa jadi aktivitas ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi itu ada aktivitas dunia bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga, mulainya dari yang kecil-kecil. Jadi nek tahajud itu 11 atau 13 rakaat, ojo langsung lan ngono. Wis rakaat dhisik ya salat tahajud, tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah. Rakaat dhisik salat tahajud baru tambah sak witir. Atau witir gak usah dhisik wis gak apa-apa. Tangi, sempoyongan, wudu, mari wudu, Allahu Akbar. Wis gak apa-apa Mas sampe. Saya ketiduran. Tapi ya kalau ikine dijogo. Apa yang ikine? Ya Allah, aku ingin bangun janji malam. Nanti Mas, nanti ada keajaiban. Engkau ada Allah ditambahi. Kekuatan iman ditambahi Mas. Apa? Wis kok orang rakaat ya. Gak enak rakaat, tambahin rakaat. Enak ya, bisa tambahin mana? Akhirnya apa? Nanti konsisten. Nah iso aja mandek. Sak malas-malasi rakaat. Dan yang ketiga, yang keempat, jaga kestabilan kesehatan kalian. Dan yang kelima, di samping kestabilan kita dijaga, yang kelima itu adalah supaya kita ini mengatur kapan bekerja, kapan berorganisasi, kapan berteman. Itu harus diatur Mas. Manajemen. Di manajemen ojo dintek apa kabeh. Yang keenam adalah kita harus berteman dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Tolong ya, bukan aku sampai ya. Ojo sampai awal itu niatan tahajud, niatan berubah baik, niatan hijrah, koncone itu sama. Wah, angel ya. Dan yang ketujuh tipsnya adalah kita minta atau berdoa sama Allah supaya kita hijrah, kita berubah baik itu diberikan penuh
penundaan. Dari kita ya. Ya, mungkin sudah cukup dua pertanyaan tadi yang insya Allah nanti bisa bermanfaat besar buat teman-teman yang menyaksikan pengajian ini di rumah masing-masing. Nah, sedikit saya ingin memberikan kesimpulan dari pemaparan Pak Ustadz Imam Safari tadi, yaitu buat teman-teman jangan kayak setiap anak itu selalu dididik untuk menjadi pemimpin sejak dini. Minimal kita harus memimpin diri kita sendiri lah. Gak mulu-mulu kalian harus ikut organisasi, ikut lembaga, ikut ini itu untuk menjadi seorang pemimpin. Setidaknya kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Dan juga misalkan kalian itu menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Karena orang tua kalian sendiri pun mendoakan kalian untuk menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata, bukan menjadi pembakar mata. Kayak seperti tadi contohnya di lampu merah ada cewek yang kelihatan sedikit itu kan, masya Allah itu menjadi ujian buat kaum Adam yang ingin berhijrah tadi. Dan juga ada 7 hal yang mana dipaparkan oleh Ustaz Imam Safari yang dijadikan sebagai indikator pelatih di bawah kepemimpinan kita. Yang pertama tadi ada sholat, yang sholat ini termasuk sholat wajib, sholat tahajud, sholat duha. Yang kedua juga membaca Al-Quran. Yang ketiga bersedekah, berzikir, dan juga dilengkapi kalau bisa berpuasa sunnah, Pak ya. Ya, berpuasa sunnah. Ya, dan itu tadi semua adalah kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian memang benar-benar ingin melatih jiwa kepemimpinan kalian harus mampu usahakan untuk melakukan 7 hal yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Imam Safari. Nah, mungkin Ustaz Imam Safari memiliki closing statement. Ya, hidup itu waktu itu tidak bisa kembali. Jadi mumpung kalian masih muda dan kaum milenial ini, harapan saya adalah hidup itu sekali dan gunakan dengan sebaik-baiknya, gunakan dengan yang bermanfaat. Ya, masa muda itu tidak bisa kembali. Masa muda jadikan masa muda yang penuh dengan faedah. Hafalkan Quran, buatlah sejarah kebaikan, bukan sejarah keburukan. Ya, jadi apa yang bisa kalian berikan karya-karya terbaik kalian kepada bangsa dan agama dan negara. Ya, semuanya yang terbaik yang bisa kalian berikan apa? Ya, sejarah apa? Karya apa yang terbaik? Dan kembali kepada diri kita, mau berubah lebih baik atau diam saja, melahirkan karya atau ikut dalam karya. Misalkan begini, tergerus ke dalam teknologi, ikut arusnya atau kita bijak dengan teknologi. Karena memang teknologi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diarahkan, bisa dikontrol. Dan tiap tahun teknologi itu akan selalu berkembang. Ya, jaga diri baik-baik, jaga iman, jaga imun supaya aman. Ya, apalagi ya, imun aman. Amin, aman. Amin. Ya, kita aja. Ya, Masya Allah. Terima kasih untuk Ustaz Imam Safari telah memaparkan ilmu yang sangat bermanfaat buat saya pribadi dan juga teman-teman di rumah. Kembali lagi saya ingatkan buat teman-teman jangan lupa mengumpulkan resume yang nanti segera kalian kumpulkan di JC Pak Rozak selaku Doi Semuba kelas 12 Esmamsa. Dan saya ucapkan kembali lagi terima kasih untuk Ustaz Imam Safari telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang Masya Allah bermanfaat sekali buat kita semua, dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Pak Ustaz Imam Safari juga dapat pahala karena kita telah mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, yang menandakan bahwa acara pengajian kelas pada pagi hari ini telah selesai. Ya, sebelum ditutup, ada Instagram SMP Muhammadiyah Tuji yang isinya tentang quotes atau file ilmu dan kalimat hikmah. Bisa follow IG-nya SMP Muhammadiyah Tuji Surabaya atau follow saya Imam Safari juga ada. Itu quotesnya bagus-bagus. Dan sebelum flyer itu kita munculkan, kita sudah konsultasi kepada majelis tarjih dan ahli di bidangnya. Insya Allah bermanfaat ini. Insya Allah. Yang mungkin saya bantu promosi lagi buat anak-anak yang ingin
masuk SMP, kalau pengen jadi pemimpin masuk SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Tapi kalau ingin berprestasi di dunia akhirat, SMA Muhammadiyah Hasan. Iya, saling menguntungkan. Ya, terima kasih untuk istilah mengakhiri luangkan waktunya. Sampai sini saya ingin menutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya selaku moderator. Bila selama acara tadi saya memiliki kekurangan dan kehilafan, saya selaku moderator dan juga tim yang bekerja memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari ilmu yang telah dipaparkan oleh Ustaz Imam Safari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kalau ada cewek saya perempuan. Nah, berapa? Pertama ambil sini, Pak. Berapa yang lihat? 35 paling banyak, terus turun naik turun. Biasanya berapa? Ya segitu. Emang segitu? Dari 3 kelas. Ada yang dari apa? SMP lain atau Nah, komen. oh enggak tahu ya? Atau Enggak bisa lihat. nggak bisa lihat. Subscribe-nya ada berapa? Itu kan Iya 700. 700-an. Oh, masih 700. Padahal muridnya banyak loh. Iya. Baru buat Ayo, itu tim IT-nya harus harus. Nah, kalau ada tugas atau apa sudah 1000 lebih. Habis itu ya wes ansarnya Iya. iya. Oh gitu. Iya. Nah, kayak lomba-lomba gini kan bisa. Loh iya, Kalau kan banyak. misalkan giveaway apa gitu. Bawahnya. Nah, turun lagi. Yang IG keywordnya banyak. Kalau IG itu ya sama 700 penerusnya, sekitar 740-an. Nah itu dicek terus mengalami perkembangan apa enggak? Iya, iya, Seberapa pengikutnya bang? iya. kalau di SMP banyak. SMP-nya baru ya, Baru tapi langsung buat tak buat IG tak YouTube.